Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Siti Fatona. Di sini saya akan sedikit memaparkan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Metode Intervensi Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga. Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas B. Terdapat 3 istilah yang digunakan dalam bidang kesejahteraan sosial. Yang pertama, kesejahteraan sosial atau social welfare. Yang kedua, pelayanan sosial atau social service. Dan yang ketiga, pekerjaan sosial atau social work. Nah, penggunaan ketiga istilah tersebut tergantung pada pilihannya masing-masing setiap orang maupun lembaga, sesuai dengan pemahamannya akan tujuan serta ruang lingkup sasarannya. Selanjutnya, apa itu pekerjaan sosial? Nah, pekerjaan sosial merupakan suatu kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan bahkan masyarakat untuk meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi sosialnya, serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka dalam mencapai tujuannya. Bentuk nyata dari kegiatan praktik pekerjaan sosial bersama masyarakat biasanya kita sebut sebagai pelaksanaan intervensi. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2011, intervensi merupakan suatu aktivitas untuk melaksanakan rencana pengasuhan dengan memberikan pelayanan terhadap individu di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan ataupun kelompok. Jadi, intervensi di sini merupakan tahap yang sangat penting dari pekerjaan sosial. Pada proses bantuan yang dilakukan oleh pekerja sosial sangatlah kompleks, sehingga dibutuhkan proses pengujian untuk mempermudah pemahaman terhadap klien. Nah, pengujian tersebut dibagi ke dalam 4 fase dalam praktik pekerjaan sosial individu. Yang pertama, fase persiapan atau preliminary. Lalu yang kedua, fase permulaan atau pertumbuhan. Yang ketiga, fase kerja atau pertengahan. Dan yang terakhir, fase transisi atau akhir. Nah, salah satu fase yang akan saya bahas di sini adalah intervensi pada fase akhir atau transisi. Di dalam proses pertolongan pekerjaan sosial, pada fase akhir ini bisa dikatakan sangat penting. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena merupakan suatu kebutuhan yang diakibatkan oleh terbatasnya klien dalam menghadapi suatu permasalahannya. Pada tahap ini juga sering diikuti dengan rasa sedih maupun depresi, dan bahkan bentuk kemarahan akan muncul pada tahap ini. Menurut klien, akhir dari hubungan dengan pekerja sosial menunjukkan suatu kerugian bagi kehidupannya. Selain itu, pada fase akhir ini juga, klien dirasa sudah siap dan ingin segera mencoba keterampilan baru yang dia peroleh pada saat fase-fase sebelumnya. Nah, keterampilan-keterampilan tersebut nantinya akan digunakan pada saat klien mengatasi masalah-masalah yang ada pada dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari seorang pekerja sosial. Dalam berlangsungnya intervensi, sudah tentu Peksos harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik, karena nantinya untuk dipergunakan pada permasalahan di bagian akhir atau pada fase transisi ini. Dan seorang pekerja sosial dengan klien haruslah terbuka antara satu sama lain, terbuka dalam bentuk pikiran yang positif maupun negatif. Terdapat 2 pengelompokan keterampilan pekerja sosial pada fase akhir atau transisi ini. Keterampilan pekerja sosial yang pertama yaitu menjelaskan tujuan, mengetahui umpan balik klien, memisahkan permasalahan menjadi ke dalam beberapa bagian, dan menyelidiki hal-hal yang tabu. Lalu keterampilan kedua yang harus dimiliki oleh pekerja sosial pada fase akhir ini diantaranya memahami perasaan di balik diamnya seorang klien, menyatakan perasaan-perasaan apa yang dialami oleh klien, mengungkapkan perasaan-perasaan yang dirasakan oleh seorang pekerja sosial, dan juga menghargai perasaan klien. Yang terakhir, terdapat bentuk hubungan kerja di antara klien dengan seorang pekerja sosial.
Yang pertama, kemampuan klien mempercayai pekerja sosial dan klien terhadap ketelitian pekerja sosial tentang dirinya dan tentang masalah-masalahnya. Lalu yang kedua, ukuran dari hasil praktek meliputi persepsi klien terhadap kebermanfaatan pekerja sosial serta jumlah hari-hari alternatif memelihara anak dalam keluarga. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.